Halo semuanya, selamat datang di pertemuan pertama KSP Java. Nah, di KSP Java ini kalian akan belajar selama 1 semester tentang Java. Di pertemuan pertama kali ini, kita akan bahas tentang kelas dan objek. Apa itu kelas dan apa itu objek? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Java atau konsepnya. Nah, Java itu menggunakan konsep OOP atau PBO, yaitu Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Di mana dalam Java itu segala sesuatu adalah objek. Apa itu objek? Objek adalah representasi sebuah item, unit atau entitas individu yang dapat diidentifikasi. Nah, objek dapat bersifat real atau abstrak. Nah, contoh objek. Objek ini ada yang tangible, itu bisa dirasakan oleh panca indera seperti mobil, printer, mouse, laptop, dan lain-lain. Peranan seperti pekerja, bos, kejadian itu seperti penerbangan, interaksi itu kontrak, penjualan, lalu spesifikasi yaitu bentuk. Nah, komponen objek. Objek itu memiliki dua komponen, yaitu atribut plus operasi. Itu nanti membentuk sebuah objek. Nah, apa itu atribut? Atribut merupakan data dalam sistem, lalu dapat dimanipulasi oleh operasi. Lalu, dalam implementasi, atribut mungkin berupa objek lain atau rujukan ke objek lain. Lalu, operasi. Operasi sering disebut sebagai methods. Operasi ini dapat memanipulasi atribut dalam sebuah kelas, lalu dapat memanggil operasi lain dalam kelas yang lain, atau mengirim dan menerima informasi atau pesan sebagai parameter. Nah, maksudnya manipulasi atribut ini maksudnya mengganti nilai atau menampilkan sebuah atribut. Nah, ini contoh representasi objek. Misal, nih, kita tahu ini apa objeknya. Nah, objek memiliki nama, anjing. Lalu, tadi kan objek itu ada atribut, lalu ada operasi. Nah, objek memiliki atribut yang mendefinisikan keadaan. Misalnya, warna, berat, jenis kelamin, dan masih banyak lagi seperti jenis atau apa gitu. Lalu untuk operasi misalnya menggonggong, berlari, berbaring. Nah, sekarang kita masuk ke kelas. Kelas merupakan kumpulan objek-objek yang sama. Nah, semua objek dalam suatu kelas itu memiliki atribut dan operasi yang sama. Tapi nilai atribut dapat berbeda. Nah, nilainya yang dapat berbeda. Tapi atribut dan operasinya sama. Lalu, suatu objek tertentu merupakan instance sebuah kelas. Untuk instance dibahas nanti ya. Nah, ini contoh kelas. Misalnya kita ada 4 objek, yaitu objeknya Jody, Daria, Jane, dan Brittany. Nah, dari objek tersebut, mereka memiliki atribut dan operasi yang sama. Jadi dimasukkan dalam satu kelompok kelas yang disebut wanita. Nah, wanita kan memiliki atributnya sama, misalnya ya tahu sendiri apa ciri-ciri wanita itu gimana, ciri-ciri pria itu gimana, gitu. Nah, si 4 wanita ini memiliki atribut yang sama, tapi dapat berbeda-beda. Misalnya tinggi, lalu berat, lalu potongan rambut, mata, warna kulit, dan lain-lain. Nah, mengapa objek? Dunia itu terbuat atau tersusun atas objek. Lalu kita tahu tentang atribut objek. Lalu kita dapat melakukan sesuatu pada objek, yaitu operasi atau methods. Nah, kadang melakukan sesuatu pada objek itu dapat mengubah atributnya. Lalu, objek terbuat dari objek yang lebih kecil. Kita dapat mengerti objek besar dengan mengerti bagian-bagian pembentuknya. Lalu, objek bekerja sama dengan objek lain untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Nah, contohnya, misalnya, dunia tersusun atas objek, yaitu kita memiliki objek buku. Nah, atributnya ada judul, pengarang, jumlah halaman, ukuran, dan ISBN.
kita dapat melakukan sesuatu pada objek atau metodenya yang dapat kita lakukan apa? Membaca, membuat halaman, lalu kadang melakukan sesuatu pada objek mengubah atributnya. Misalnya merubah halaman, tentunya kan mengurangi jumlah halamannya. Nah, dan dapat merubah harganya. Lalu, objek terbuat dari objek-objek yang lebih kecil. Buku ini kan memiliki objek-objek yang lebih kecil, misalnya halaman atau kertasnya, cover, indeks, dan lain-lain. Kita dapat mengerti objek besar dengan mengerti bagian-bagian bentuknya. Misalnya bagian pembentuknya itu yaitu buku. Nah, dari buku-buku gitu, ketika disusun menjadi banyak, maka objek besar yang dapat terbentuk misalnya perpustakaan. Lalu, periodikal, jurnal, e-media itu juga dari buku. Lalu, objek kerjasama dengan objek lain untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Nah, misalnya pengarang, penerbit itu bisa bentuk suatu objek yaitu buku. Lalu buku itu bisa dengan apa? Pemustaka bisa menjadi perpustakaan. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke konsep-konsep PVO. Konsep-konsep PVO ini ada 5, yaitu abstraksi, enkapsulasi, warisan, polimorfisme, dan komunikasi antar objek. Yang pertama itu abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan mental yang memungkinkan orang untuk memandang problem dalam dunia nyata dengan beragam derajat kerincian yang bergantung pada konteks yang dihadapi. Nah, gampangnya, abstraksi itu merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu problem sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Nah, representasi karakteristik esensial suatu objek. Nah, abstraksi itu dibungkus dalam abstract data type atau disebut kelas. Nah, abstraksi itu memberikan batas yang jelas relatif terhadap sudut pandang pelihat atau orangnya. Nah, ini contohnya. Dari sini kita dapat menemukan sebuah gambar apa dari ini. Misalnya saya dapat melihat gambar wajah orang. Ini hidungnya, ini mulutnya, matanya, rambutnya, ini lehernya. Nah, mungkin ada mahasiswa lain yang menemukan gambar lain, yaitu snowman atau bola salju nih. Ini kakinya, ini badannya, ini kepalanya. Nah, contohnya seperti itu. Lalu contoh lain, seorang nenek-nenek sama dokter hewan melihat sebuah kucing. Nah, dari perspektif nenek, kalau dia melihat kucing, misalnya dia seperti melihat kucing peliharanya sendiri, yaitu bisa dielus, lalu makannya banyak atau apa, gedut gitu. Lalu, bagi seorang dokter hewan, ketika dia misalnya melihat seekor kucing, yang ada di bayangannya itu merupakan bagian dalam dari kucing, yaitu tulangnya, lalu bagian bentuk-bentuknya, organ-organnya, dan lain-lain. Nah, sini abstraction focus upon the essential characteristic of some object relative to the perspective of the viewer. Jadi, abstraksi itu relatif dari perspektif pelihatnya. Jadi, dari perspektif kita dapat menganalisis karakteristik dari objek. Lalu yang kedua yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu teknik di mana data dibuat dalam suatu paket serta dengan fungsi yang bersesuaian. Antar muka ke objek didefinisikan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan sekecil mungkin bagaimana objek bekerja. Nah, di enkapsulasi ini kita membayangkan suatu objek itu ada lapisan di luarnya yang membungkus suatu dalamannya. Nah, kan antar muka ke objek diberikan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan sekecil mungkin bagaimana objek bekerja. Jadi ada lapisan yang membatasi di mana orang kelas lain tidak boleh melihat objek bekerja itu gimana. Lalu untuk warisan, mekanismenya yaitu mewarisi atau menurunkan karakteristik ke objek lain dan menyatakan kesamaan antar benda atau objek sehingga menyederhanakan pendefinisian. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai kelas manusia. Nah, kita juga mempunyai kelas mahasiswa, dosen, dan staf.
manusia ini 3 mahasiswa, dosen, dan staf ini mewarisi kelas manusia. Jadi setiap mahasiswa, setiap objek di dosen, setiap objek di staf yaitu memiliki atribut dan metode yang sama seperti manusia. Misalnya atributnya kan manusia ada apa, tinggi, berat, jenis kelamin, nama. Nah, di mahasiswa, dosen, dan staf pasti mereka juga memiliki atribut yang sama. Itu juga dengan metodenya. Itu namanya pewarisan. Lalu yang selanjutnya yaitu polimorfisme. Berasal dari kata poli dan morphos, memiliki banyak bentuk atau rupa. Poli kan banyak, morphos itu bentuk atau rupa. Nah, pengertiannya yaitu kemampuan objek-objek yang berbeda untuk memberi respons terhadap permintaan yang sama, tapi sesuai dengan cara masing-masing objek. Contohnya, misalnya, aku punya ini bentuk 2D, atributnya luas. Nah, bentuk 2D itu kan ada banyak, ada segitiga, lingkaran, bujur sangkar, persegi, segi panjang, besar genjang, dan lain-lain. Nah, setiap bentuk 2D ini, jika disuruh untuk menghitung luasnya kan, dia memiliki cara yang berbeda-beda. Misalnya segitiga itu mencari luasnya alas kali tinggi bagi 2. Kalau lingkaran apa? VR. VR kuadrat. Lalu bujur sangkar kan L1 kali, ya itu, L1 kali L2. Kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu. Itu untuk polimorfisme. Jadi responnya itu berbeda tapi tetap memiliki luas yang sama. Atribut luas yang sama. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi antar objek. Pengertiannya yaitu satu objek mengirim pesan ke objek lain dengan memanggil operasi objek lain tersebut. Nah, komunikasi antar objek ini sama dengan pemanggilan fungsi atau function call. Lalu, setiap pesan harus memiliki objek yang dituju. Jadi, pesannya harus ada tujuannya. Contohnya, apabila objek A menginginkan objek B untuk menjalankan salah satu fungsinya, maka objek A mengirimkan pesan yang sesuaian agar objek B melakukannya. Contohnya nih, ada pasien sama dokter, lalu ada rumah sakit. Misalnya pasien ini minta dicek, cek kesehatan sama dokter. Nah, dia mengirimkan pesan, saya mau check up gitu, misalnya. Lalu dokternya check up. Nah, dokternya lalu kemudian mengirim pesan ke rumah sakit. Apa ada data pasiennya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa. Nah, itu misalnya itu komunikasi antar objek. Nah, lalu kita membahas kelas dan instance. Kelas tadi kan udah diberitahu. Kelas itu merupakan sekumpulan objek-objek yang sama. Nah, ini kan tadi udah contohnya misalnya sekumpulan bola adalah suatu kelas. Jadi ada bola banyak itu. Objeknya bola, 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 bola. Nah, setiap bola memiliki ukuran, berat, warna, dan posisi. Nah, seluruh bola dapat dilempar dan ditangkap. Bola yang berbeda mungkin memiliki ukuran, berat, dan warna yang berbeda. Nah, ini merupakan instance. Jadi setiap bola, misalnya bola basket atau bola pingpong itu memiliki ukuran dan berat yang beda toh. Nah, itu satu bola itu merupakan instance dari sekumpulan bola. Nah, tadi kan dari kasih tahu kalau ukuran, berat, warna, posisi ini berarti masuknya ke atribut. Lalu untuk yang dapat dilempar, dapat ditangkap, itu masuk ke methods. Nah, masuk ke pendefinisian kelas. Elemen-elemen dasar dalam mendefinisikan kelas yaitu ada field atau variabel, konstruktor, dan method. Field itu menyimpan data untuk setiap objek, implementasi dari atribut. Lalu konstruktor itu setup objek di awal atau biasanya disebut inisialisasi. Lalu metode itu merupakan implementasi perilaku objek. Nah, ini contohnya dalam Java kayak gini, misalnya class name. Isinya yaitu fields, constructors, sama methods. Nah, class name ini terserah nama siapa.
bagian dalamnya yaitu kayak gini. Misalnya kita punya kelas karyawan. Nah, kita punya kayak gini. Nah, dari field constructor method ini bisa dibagi. Yang mana yang field, yang mana konstruktor, yang mana yang method. Nah, fieldnya yang ini. Private string nama, jabatan, double gaji. Ini merupakan field atau atributnya. Nah, lalu konstruktornya, nih, kan kayak inisialisasi biasa. Lalu untuk method, nih, public string get nama. Dia method karena perilakunya apa? Yaitu mereturn nama. Itu. Nah, untuk pertemuan pertama ini sudah selesai. Untuk petunjuk pendefinisian kelas yang lebih lanjut mungkin di modul berikutnya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan pertama kali ini yang bahas tentang kelas objek. Terima kasih telah menonton. Teman-teman, maaf ada kelupaan. Ini post testnya. Ini Pictographs kelas objek. Post testnya gampang kok. Kerjain ya. Semangat. Terima kasih.